Halo, Assalamualaikum. Nah, di sore kali ini aku pingin ngapain juga bingung ya, karena di sini tuh lagi hujan deras banget, terus petirnya, masya Allah, nakutin banget. Mau ngedit juga takut, soalnya ruang kerjaku di depan gitu, terus ada kayak jendela langsung keluar, jadi kalau ada petir, dia tuh langsung kelihatan mengkilatnya. Dan aku takut kalau seandainya nanti bakal nggak tahu sih ini ada hubungannya nggak sih kalau semuanya ada petir terus kita ngidupin kayak komputer dan laptop. Aku juga nggak tahu, cuman aku rada takut aja sih. Dan akhirnya aku mutusin di kamar aja karena hari ini aku benar-benar sendiri. Suamiku lagi kerja, terus bingung mau ngapain. Dan akhirnya aku mutusin buat podcast ini. Dan di tengah kegabutan ini, aku tuh sempat terselip kayak gitu ya pikiranku. Seperti kalian tahu ya, sekarang aku kan lagi bisnis di dunia jasa desain kayak gitu. Apalagi aku juga bisnisnya itu kayak amatir, belajarnya nggak di sekolah khusus atau di kuliah desainer dan lain-lain, sangat minim ilmu lah. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu pertanyaan, kira-kira aku di bisnis jasa desain ini halal nggak ya? Terus ada keberkahan nggak ya di dalamnya kayak gitu? Karena kan ini bisnis baru. Dulu-dulunya aku tuh bisnis hijab. Alasanku berbisnis hijab itu salah satunya pingin ngehijabin kayak gitu. Maksudnya wanita-wanita muslimah di Indonesia. Waduh, ketinggian ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga impian kan. Terwujud atau enggak ya nggak tahu, yang penting kita berusaha. Dan salah satu alasan kenapa aku berhenti menjual hijab kemarin karena aku tuh sering ngerasa hijab yang aku jual itu adalah hijab yang nggak syar'i, seperti itu. Ya intinya bukan hijab yang standar Islam lah ya, kayak ya nggak tahu sih, ini pemikiranku ya, ini pengalamanku aja. Aku nggak ngejudge orang-orang yang jualan hijab yang nggak syar'i di luar sana itu salah, enggak. Ini hanya pemikiran aku aja. Ya anggaplah aku memang rada aneh sih orangnya. Salah satu alasan kenapa aku berhenti jualan hijab sebenarnya itu sih, karena aku rasa aku jualan hijab bukan yang hijab syar'i, seperti itu. Intinya secara nggak langsung, ini menurutku loh ya, sekali lagi ini menurutku, aku mendukung orang-orang yang nggak berhijab syar'i. Akhirnya aku berhenti, memutuskan untuk berjualan. Dan sekarang aku malah terjunnya ke dunia desain grafis, yang kebanyakan itu kayak nyemplungnya kayak ke gambar-gambar, terus ngelukis gitu. Sebenarnya kalau ngelukis enggak sih ya, enggak terlalu sering, paling gambar ya, karena kan kebanyakan klienku itu kayak jualan kosmetik, terus kayak skincare, kayak pokoknya intinya gambarnya itu mereka kebanyakan mintanya yang enggak ada ininya, hijab, enggak berhijab kayak gitu. Dan tiba-tiba aja terbersit dalam pikiranku, bener nggak ya bisnis yang aku jalanin sekarang? Salah nggak ya kalau seandainya aku ngebuat desain dengan desain yang seperti ini? Nah itu, sampai sekarang aku masih belum tahu, karena ya nggak menemukan orang yang tepat aja sih. Maksudnya kayak ustadz yang tepat kayak gitu untuk aku nanyain langsung kira-kira bener nggak sih jalan yang aku ambil sekarang ini. Karena jujur, kalau seandainya bisnis itu cuman ngejar dunia aja, akhiratnya nggak dapet, malah buat aku tuh kayak percuma kayak gitu loh. Ya ngapain? Kalau kita bisa bisnis dua-duanya dapet, ngapain cuman ngejar yang satu aja, misal dunia. Dan sekarang aku nggak mau terlalu gegabah buat ngambil suatu keputusan kayak gitu. Jadi aku pingin benar-benar mencari tahu dulu sebenarnya boleh nggak kalau seandainya aku bisnis di dunia desain sampai desain. Tapi
ya di dalamnya ada hal-hal yang seperti itu, misal kayak gambar dan lain-lain. Karena menurut pengalamanku yang kemarin pas aku tutup hijab itu, ternyata aku dapat pencerahan dari salah satu ustadz. Nah, misal nih aku jualan baju tidur. Nah, baju tidur itu bukan termasuk di fashion muslim kan? Dan karena aku jualan baju tidur, yang beli nggak semuanya berhijab kan, ada juga yang nggak berhijab. Ternyata baju tidur itu tadi digunakan buat hal-hal negatif, misal ya kalian tahu sendiri lah ya, mikir sendiri. Nah itu kan memang keputusan dari si customer tadi, bukan kita yang menyarankan untuk dipakai kemana kayak gitu. Jadi intinya kita yang jual tuh nggak salah. Karena ya memang kita tujuannya cuma berjualan aja, toh mau dibuat apapun kita kan udah bukan urusan kita, seperti itu. Terus katanya kalau jualan hijab nggak syar'i itu juga nggak masalah, karena kan setiap orang itu yang proses berhijrah nggak langsung pakai hijab yang himar kayak gitu loh, yang panjang. Nah ada juga orang yang berhijrah itu kan step by step, ya mungkin dengan membeli hijab kamu itu menjadi kayak salah satu membantu dia untuk berhijrah lah intinya, seperti itu. Nah sama sih sama yang desain ini, aku juga masih belum tahu jawabannya seperti apa. Nanti kayaknya aku harus riset dulu, terus cari-cari tahu kebenarannya, maksudnya pencerahannya tuh seperti apa sih sebenarnya. Nah itu kita tutup aja, ini masalahku, nanti aku cari aja solusinya. Dan topik sore ini tuh sebenarnya aku pingin sharing ke kalian. Nah di sini sharing bukan berarti aku menggurui ya, kita sama-sama belajar karena aku juga miskin ilmu. Kalian pernah nggak sih terbersit dalam pikiran kalian, aku tuh tujuannya berjualan itu untuk dunia akhirat apa cuman dunia aja? Karena gini ya teman-teman, aku tuh bersyukur banget ketika aku mengenal bisnis, aku langsung kenal dengan mentor-mentor yang super hebat. Beliau itu nggak hanya sekedar jualan, tapi pas jualan itu diperhitungkan kayak gitu loh. Ini ada pahalanya nggak sih? Terus ini benar-benar untuk dunia akhirat nggak sih? Bukan untuk dunia aja. Makanya ada dengan istilah marketing langit. Aku tuh jujur ya, kalau ngebahas marketing langit, aku tuh semangatnya pol-polan kayak gitu. Karena aku love banget memang sama marketing langit. Bisa dibilang aku fans lah sama marketing langit nih. Karena memang gak ada yang bisa ngalahin kayak. Meskipun lah ya FB ads, kayak iklan ads, dan lain-lain, promosi dan lain-lain, marketing langit itu memang sih juara satu kayak gitu ya. Karena jujur, aku selama bisnis ini kebanyakan sistemku memang pakai marketing langit. Yang pada intinya karena marketing langit, aku tuh nggak cuman hanya kenal bisnis yang halal tuh seperti apa, bisnis yang berkah tuh seperti apa. Sebagian besar ilmu marketing langit itu yang bisa ngerubah aku sampai sekarang ini, dan aku bisa berbicara ke kalian, kayak nge-share tentang amalan WY40H, SY40H, kekuatan duha, tahajud, dan sedekah subuh itu semuanya karena marketing langit. Aku jujur, marketing langit itu sangat merubah hidup aku selama aku berkecimpung di dunia bisnis. Hampir 6 tahunan lah ya, aku kenal marketing langit ini. Ya semoga aja sih ya kalian juga sama pemikirannya sama aku. Jadi berbisnis itu gak cuman untuk dunia aja, tapi untuk akhirat kayak gitu ya. Ada keberkahan juga di dalam bisnis. Coba deh kalian bayangkan kalau seandainya kita itu cuman ngejar dunia aja. Itu pasti bakalan susah banget kayak gitu ya. Ya salah satunya mungkin closing sedikit kalian marah-marah, terus sembrono dalam menentukan bisnis. Intinya cuan aja. Masalah berkah gak berkah itu masalah belakangan kayak gitu. Jangan sampai ya teman-teman. Terus apalagi ya, reseller nggak aktif marah-marah. Padahal itu kan reseller nggak aktif ya karena ownernya aja yang nggak bisa menggerakkan seperti itu. Terus yang paling bahaya itu adalah terobsesi pengen cepet kaya. Makanya kenapa di luar sana banyak yang
kayak bisnis berbahaya lah ya. Apa ya bisnis berbahaya? Mungkin narkoba kali ya. Ya seperti itulah. Ya mereka emang sih cepet kaya, cuman waduh nggak tahu lagi tuh dosanya yang seperti apa. Aku juga nggak bisa ngebayangin. Aku jujur ya, sampai saat ini kenal sama marketing langit yang dalam pikiranku itu kayak ada pembatas kayak gitu loh, kayak ada dinding pembatas. Jadi aku mau melakukan apa-apa kayak, bener nggak ya? Sesuai syariat nggak ya? Sesuai nggak ya sama agama Islam kayak gitu. Intinya apa? Marketing langit itu kayak ini loh, kayak pegangan kita kayak gitu loh saat berbisnis. Kalau seandainya kalian berbisnis tanpa marketing langit, loss, dol, nah itu bahaya teman-teman. Soalnya kenapa? Kalau udah dari awal kita itu tidak memperhitungkan berkah halalnya bisnis, itu bakalan merembet ke nanti-nantinya kayak gitu ya. Misal ya, kalian cuman punya prinsip cari cuan yang banyak, masalah haram, berkah, atau enggak halal itu masalah belakangan. Nah itu udah hancur deh. Kalau di awal sudah punya pemikiran seperti itu. Karena apa? Ya saat kalian benar-benar mendapatkan cuan kayak gitu ya. Nah itu kan uangnya haram ya. Misal kalian berbisnis dengan produk-produk yang haram kayak gitu. Nah terus si uang tadi kalian kasih makan nih sama keluarga kalian, sama anak kalian, istri atau suami lah misalnya. Nah itu bakalan ngerusak kayak gitu loh. Makanya kan banyak banget kan di luar sana ya, bener sih orang kaya tapi keluarganya hancur, berantakan. Misal anaknya pemakai lah, terus istrinya selingkuh, yang orang tuanya pemabok, yang ini. Nah itu kayak gitu loh teman-teman. Makanya dari sekarang kalian yang pebisnis pemula ya kayak aku, sebelum mengambil suatu keputusan untuk berbisnis apa kayak gitu, coba deh tanyakan ke diri kalian kayak gitu ya. Ini bener nggak sih bisnis ini ada berkahnya nggak sih? Kira-kira bisnis ini bisa membawa aku ke surga nggak sih nanti kayak gitu? Terus bisnis ini benar-benar diridhoi sama Allah nggak sih? Makanya kalian harus kenal marketing langit. Dan buat kalian yang nggak kenal sama marketing langit, bisa langsung aja lihat di videoku, di situ banyak. Aku jujur sih ya, untuk saat ini tuh memang lebih ke punya prinsip bisnis itu bukan masalah untung rugi, tapi masalah surga dan neraka. Ya emang sih lah, terus kalau seandainya kita kaya di dunia tapi di neraka kita sengsara buat apa kayak gitu. Kan mending kita di dunia kaya, di akhirat juga kita beruntung kayak gitu ya, masuk surga. Kalau bisa dijalankan dua-duanya, kenapa harus pilih salah satu? Karena apa? Bisnis itu bisa banyak kemungkinan sih ya. Bisnis itu bisa buat orang itu masuk surga, bisa masuk neraka juga. Bisnis itu juga bisa buat lalai orang, bisa juga membawa keberkahan, misal ibadahnya lebih kuat lagi. Dan kalau seandainya kalian berbisnis terus ibadahnya lebih giat, ya berarti bisnis kalian berkah insya Allah kayak gitu. Tapi kalau seandainya kalian berbisnis tapi lalai, sholatnya nggak pernah sholat, sejak berbisnis udah nggak pernah sholat di masjid, misal subuhan telat-telat terus, nah itu harus dicek tuh bisnis kalian. Kira-kira ada yang salah nggak tuh sama bisnisnya seperti itu. Kayaknya aku udah asar nih. Udah dulu ya teman-teman, mungkin itu aja sih sharing kali ini ya. Nggak tahu sih ya bermanfaat atau enggak, karena ini hasil kegabutanku aja. Ya kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum.